Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya lanjutkan pelajaran yang pertama tentang syirik kepada Allah. Sebentar, ini ada pertanyaan. Yang bertanya silakan lewat HP saya, enggak apa-apa, biar cepat. 081 333 999 111. Gampang. Pak Ustadz mohon tanya, katanya Pak Kiai ulama bahwa sesudah sholat subuh dan sesudah sholat asar tidak ada sholat sunnah. Tapi kenapa di masjid kok masih banyak orang sholat sunnah? Mohon dijelaskan. Mudah-mudahan matur nuwun nggih atas ilmu yang dibagikan. Semoga manfaat, mudah-mudahan Pak Ustadz sehat panjang umur, amin. Ngeten Bapak-bapak, memang kalau habis sholat subuh semacam ini tidak ada sholat sunnah. Habis sholat asar tidak ada sholat sunnah. Sholat subuh itu ada batasnya. Sekarang 4:30 ini masih subuh. Kemudian nanti jam 5 kurang 5 menit itu waktu subuh habis. Namanya waktu tuluk. Ada yang menyebut waktu isyraq, ada yang menyebut terbit. Itu subuhnya habis, ganti waktu tuluk. Lah kalau sekarang ini sholat subuh di masjid, tidak apa-apa, wong waktunya masih subuh. Nanti kalau sudah waktunya tuluk, waktunya isyraq atau waktunya terbit, subuhnya tidak ada, kita sholat subuh itu dihukumi sholat qadha. Jadi kalau sekarang usolli fardhus subhi adaan itu tunai, sekarang waktunya usolli fardhus subhi adaan lillahi ta'ala. Karena nanti jam 5 kurang 5 baru habis, subuh habis, ganti waktu tuluk. Waktu tuluk itu sekitar 20 menit. Tuluk itu waktu munculnya sengenge, waktunya matahari muncul, itu 20 menit. Nah, itu setelah 20 menit baru sholat duha gitu. Jadi kalau sekarang masih sholat subuh, usolli fardhu subhi, jam 5 kurang 1/4 usolli fardhu subhi adaan. Jam 5 subuh kurang 10 masih usolli fardhu subhi adaan gitu. Tapi kalau sudah jam 5 kurang 5 diganti usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Qadhaan itu artinya nyaur hutang, mengerjakan sholat subuh, tapi bukan waktunya subuh sekarang, waktu yang tadi yang telat itu. Jadi kalau jam 7 kayak tangi, waduh langsung aja wudhu, usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala gitu. Jadi kalau bangun jam 7 apa tetap sholat toh, ojo sampai gak sholat. Caranya langsung wudhu, langsung sholat, usolli fardhu subhi qadhaan lillahi ta'ala. Jangan diganti
usolli fardhu subhi kawanan lillahi. Jangan kawanan tapi kodoan lillahi ta'ala. Jam 7 apakah sholat subuh? Iya, enggak apa-apa. Wong Rasulullah pernah itu telat semacam itu langsung sholat. Sholatnya bagaimana? Ya usolli fardhu subhi kodoan itu. Jangan jam 7, tangi jam 7 marunu sik leren mangan gedang goreng loro, sego goreng setengah piring, marunu kait wudu, dosa itu, tidak boleh. Jadi tangi turu jebret itu langsung wudu, langsung usolli fardhu subhi qadha'an lillahi ta'ala. Nabi pernah mengatakan begini, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha ta'ala summa shalla hatta tatlu as-samsu summa shalla rak'ataini kanat lahu kahajatin wa umratin tamatin. Kata Nabi, siapa umatku sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah dia tidak tergesa-gesa pulang, duduk membaca wiritan, duduk sambil menunggu teh datang. Nggih, ngoten nuwun Mbah, repot mawon. Sun repot. Rokok ibu ndi? Sun pun betul rokok kalau di mobil. Kata Nabi, siapa umatku sholat subuh berjamaah, kemudian habis sholat subuh berjamaah tidak pulang, kemudian duduk membaca wiridan, atau duduk membaca Al-Quran, atau duduk mendengarkan pengajian, maka orang itu berdiri sampai meletek sengi sampai tuluk. Di situ mungkin tulisannya tuluk atau terbit atau isyraq nanti. Ada terbitnya matahari baru berdiri. Nah setelah berdiri kemudian summa shalla rak'ataini, sholat 2 rakaat. Sholat nopo Pak Sen? Sholat tuluk, niatnya usolli sunnatan lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sholat itu 2 rakaat, maka kanat lahu kahajatin wa umratin, orang itu diberi pahala seperti pahalanya orang berhaji, ditambah seperti pahalanya orang umroh. Jadi siapa umatku sholat subuh berjamaah, habis sholat subuh berjamaah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ndak pulang, sik wiritan, sik maca Al-Quran, sik ngrungokno pengajian sampai batasnya tuluk jam 5 kurang 5, baru dia berdiri akan pulang, tapi ditutup sholat 2 rakaat usolli sunnatan lillahi ta'ala. Orang itu diberi pahala seperti pahalanya orang berhaji, ditambah pahalanya orang umroh. Nabi masih mengatakan sempurna umatku, orang sawu jajar 2. Allahumma amin. Jangan dikira orang bangun subuh semacam ini biasa. Enggak. Wanjarane gede akeh, apa meneh ngrungokno pengajian tambah akeh. Apa meneh winginane pengajian yang lalu dikai wedang ambek Haji Sayuti. Susu matur nuwun, Mbah. Mudah-mudahan amalnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ganjarane gede. Jangan dianggap biasa orang bangun subuh. Pahalanya besar seperti pahalanya orang berhaji. Sik ditambahi pahalanya orang berumroh. Allahumma. Malah ada kisah cerita. Ada seorang pemuda lari pada saat itu ingin mengejar sholat berjamaah di Masjid Nabawi. Kemudian ingin sholat berjamaah di Masjid Nabawi karena hujan gerimis-gerimis subuh itu. Akhirnya dia itu lari kepreset di tengah jalan. Kepreset di tengah jalan, jatuh serwet belek, pakaiannya jatuh semua.
pakaiannya putih kotor semuanya karena jatuh itu. Pulang ganti pakaian, lari lagi ke Masjid Nabawi. Setelah lari ke Masjid Nabawi, kepleset lagi, tewiba meneseruet belek. Pemuda itu akhirnya pulang lagi ganti baju, ganti pakaian karena kotor. Kemudian lari ke masjid lagi, ketiga kalinya lari di situ ndak jatuh. Kemudian ada seorang kakek tua, nak, merinio, nggih kek, tak tuntun, tak padangi. Kakek itu membawa lentera, membawa obor, membawa oncor. Rodok nganan, angkat kakimu, jangkamu lebih lebar, angkat, jalan, terus jalan. Ayo terus, pegang kakek. Terus iya kek, jangan sampai jatuh. Ingat kakek bilang apa? Jangan sampai jatuh. Iya, jangan sampai jatuh. Dituntun sampai ceritanya kemudian di teras Masjid Nabawi. Di teras Masjid Nabawi, kemudian anak itu masuk, pemuda itu, kakek itu ditarik. Ayo kek, lu enggak. Ayo kek, enggak wis, konai mlebu lu. Ayo kek. Kakek ngantarkan saya dari sana jauhnya sampai sini. Kenapa tinggal masuk masjid? Kok enggak mau masuk? Ditengwari, enggak nak, enggak, aku enggak masuk. Akhirnya ditengwari mana gak gelem. Akhirnya kakek itu bilang, nak, saya beritahi ya. Saya beritahu, bukan saya beritai. Saya beritahu ya. Iya kek, apa kek? Sebetulnya aku ini iblis, aku bukan manusia. Kamu kaget. Loh, lah kalau kakek seorang iblis, kenapa kakek harus mengantarkan saya ke masjid? Kemudian sampai menyelamatkan saya. Saya beritahu lagi. Kenapa? Kok kakek sampai mengantarkan saya ke masjid? Ini nak, saya kalau melihat orang pergi sholat jamaah ke masjid, saya tidak senang. Saya mangkel, saya marah, saya jengkel. Karena saya tidak dapat bolo di neraka. Maka tadi itu saya lihat kamu pergi ke masjid jamaah. Kamu lari dan lari. Akhirnya saya tidak senang. Kamu pada saat itu jatuh di genangan air. Sebetulnya itu jatuh bukan karena kepleset, tapi kakimu saya tarik pada saat itu. Saya tengwarik agar kamu pulang tidak jadi jamaah. Saya tarik, jatuh kamu. Setelah kamu jatuh, kamu pulang. Loh, kok kamu ternyata ganti baju, ganti pakaian, berangkat lagi ingin jamaah sholat di Masjid Nabawi. Saya mangkel. Pada waktu itu kamu lari di tempat yang sama, saya tarik kakimu, akhirnya kamu jatuh kedua kali. Kamu pulang, saya senang. Pikiran saya kamu tidak sholat jamaah. Ternyata kamu ganti pakaian. Kamu berangkat ke masjid, kemudian lari di tempat yang sama itu. Saya tidak menjatuhkan kamu. Kenapa kek? Pada waktu itu Allah di atas arsy berfirman, wahai pemuda, andaikan kau jatuh yang ketiga kali, ingat, kata Allah begitu. Ingat apa kek? Waktu kau jatuh pertama, katanya Allah, wahai pemuda, kau tadi jatuh pertama di tempat ini, seluruh dosa-dosamu semua aku ampuni semuanya karena kau jatuh di tempat ini pergi sholat subuh. Kemudian jatuh yang kedua, Allah juga berfirman, wahai pemuda, seluruh dosa ayah dan ibumu dan seluruh keluargamu semua hari ini aku maafkan, wahai pemuda. Ini yang kedua, jatuh yang kedua. Yang ketiga, kau tatkala akan saya jatuhkan, Allah berfirman, wahai pemuda,
Andaikan kau jatuh yang ketiga, seluruh dosa-dosa orang kampungmu, orang satu kampung, satu desa, satu perumahan, semua dosanya akan aku maafkan semua. Tatkala mendengar kata-kata firman-Nya Allah demikian, saya tidak menjatuhkan kamu, nak. Maka kalau sampai kamu jatuh ketiga, seluruh orang desa satu kampung diampuni, saya tidak punya teman di neraka, nak. Akhirnya kamu tidak saya jatuhkan, makanya kamu saya tuntun sampai selamat ke masjid. Itu ceritanya begitu. Masya Allah, begitu kek. Iya, aku bukan manusia biasa, aku iblis. Jadi aku tidak suka kepada orang sholat seperti kamu. Tapi kalau kamu sholat semacam itu, nak, dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Apalagi sampai kamu sampai jatuh di tengah jalan. Makanya bapak-bapak jamaah masjid Raya Al-Mustaqim, besok saya doakan jatuh semuanya. Ali wong nang masjid subuhan niku ganjarane akeh. Apa maneh sampai jatuh semacam itu tambah akeh. Tapi di antara jamaah dan jamaah ini ada yang paling banyak loh, ganjarane paling akeh. Sinten wajan niku? Kaji Bambang ambek Kaji Roisin itu dari Punto Dewo, itu dari Polean itu yang dua itu Pak Roisin, Pak Bambang angkat tangan ngacung. Wah itu. Nah, itu Pak Roisin itu, Pak Roisin sama Haji Bambang itu dari Masjid Nurul Kolbi. Tadi saya SMS, Pak, dan Masjid Pak, di Masjid Al Mustaqim datang. Biasanya kalau masjid kemana-mana saya pengajian datang. Sekarang datang. Ganjarannya bapak-bapak sak masjid kalah BKJ Roisin, BKJ Bambang. Ganjarannya paling akeh. Nah, jadi kenapa habis sholat subuh masih ada sholat lagi? Enggak, bukan sholat lagi. Sudah waktunya habis, namanya sholat tulu. Jam 5 kurang 5. Walaupun masih jam 5, itu subuhnya habis. Nunggu tulu tadi itu. Kalau tulu berarti sholat sunnah. Tulu usolli sunnatan lillahi ta'ala. Itu sepanjang sekitar 20 menit. Nah, 20 menit selesai, waktunya sholat duha. Nah itu. Nah kalau kerinan, Pak, kerinan tetap kerjakan biar kita dapat pahala. Allahumma amin. Sekarang saya lanjutkan keterangan tentang kitab dosa-dosa besar. Dosa besar itu ada 70 macam dosa besar. Di antaranya satu, syirik kepada Allah. Nomor 2, membunuh manusia, membunuh orang. 3, sihir. 4, meninggalkan sholat. 5, tidak mau membayar zakat. 6, mokel, tidak puasa, berbuka di siang Ramadan tanpa udzur syar'i, tanpa alasan yang dibenarkan agama. Nomor 7, meninggalkan nomor 7, tidak mau mengerjakan haji padahal mampu. Nomor 9, dosa besar itu adalah durhaka kepada ayah dan ibu. Nomor 10, hajrul aqarib, tidak nyapa atau mendiamkan tetangga kanan kiri rumah. Nomor 10, az-zina, zina. Nomor 11, dosa besar itu adalah al-liwat, homoseksual. Nomor 12, makan uang riba. Nomor 13, makan harta anak yatim secara zalim. Nomor 14, dosa besar itu adalah bohong atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Nomor 15 adalah dosa besar itu lari dari medan peperangan. Ini contoh-contoh dosa besar. Setiap pengajian akan saya terangkan satu persatu. Nah, sekarang dosa besar syirik kepada Allah. Syirik kepada Allah itu
yang saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-kabiratu utawi kang aran dosa gede, al-ula sing nomor siji, yang dinamakan dosa besar yang nomor satu, asyirku billah, yaiku syirik nanggene Allah. Si anyama dosa sirajeh roase nomor setung engkika dinto syirik deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala. Syirik kepada Allah itu ada dua. Fa akbarul kabairu asyirku billah ta'ala wa huwa nau'ani. Syirik kepada Allah itu ada dua macam. Syirik akbar dan syirik asghar. Yang saya terangkan minggu kemarin, syirik akbar, syirik menyekutukan Allah yang terang-terangan, atau disebut syirik besar. Jadi syirik itu ada dua, syirik akbar dan syirik asghar. Syirik yang besar atau syirik yang kecil, atau disebut dalam kitab syirik jali atau syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali itu syirik yang terang-terangan, kalau syirik khafi syirik yang tersembunyi. Nah, kemarin saya terangkan syirik akbar atau syirik jali yang terang-terangan. Syirik terang-terangan bagaimana, Pak? Ceritanya kalau syirik akbar itu ada orang punya keyakinan di dunia ini Tuhan selain Allah disembah. Itu syirik akbar. Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, Siwa sebagai dewa penghancur. Itu menurut kacamata Islam syirik akbar, tidak boleh, atau syirik jali. Atau punya keyakinan, wahai Tuhan Bapa yang berada di surga, wahai anak Allah dan wahai Roh Kudus. Menurut kacamata Islam syirik akbar. Atau syirik akbar orang menyembah batu, menyembah pohon, menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah air, menyembah iblis, menyembah dukun. Itu syirik akbar. Ini saya terangkan kemarin. Nah, sekarang ada syirik yang kedua, yaitu syirik khafi, artinya syirik yang tersembunyi. Nah, ini tidak ada, kemarin diputer LCD-nya. Ini tadi saya tanyakan, kok tidak pakai LCD lagi? Nggih, Pak Sin kesupen. Mboten nopo-nopo. Setiap ada pengajian saya nanti diputer saja, LCD-nya disetel. Nanti materinya saya kirim. Sekarang syirik yang kedua, wanau'usani, adapun syirik yang nomor dua, minasyirki, saking termasuk syirik, asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi, wa huwa ar-riya'u bil a'mali kama qala Allah Ta'ala, yang disebut syirik khafi atau syirik asghar, syirik cilik atau syirik yang tersembunyi, yaitu syirik-syiriknya orang riya. Faman kana yarju liqa'a rabbi falyamal amala sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Allah, katanya Allah, paman kana sopo-sopo uang, siapa orang yarju mengharap, liqa'a ingin bertemu, Rabbi dengan Tuhannya, falyamal maka orang itu di dunia hendaknya berbuat baik,
amalan solihan, berbuat baik, berbuat amal yang soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, tetapi jangan sekali-sekali waktu orang itu berbuat baik, berbuat amal soleh, tetapi niatnya karena orang lain, tidak boleh. Jadi syirik asghar itu pengertiannya ada orang sholat sregep, jamaah sregep, wiridan sregep, baca Al-Quran rajin, sholat sunnah rajin, tahlilan rajin, sholawatan rajin, istighosahan rajin, tetapi dalam hatinya niatnya bukan karena Allah, tetapi niatnya karena orang lain. Jadi niatnya karena ingin disanjung, niatnya karena ingin dielem sama orang lain, itu namanya syirik asghar. Tidak boleh, itu dilarang oleh Allah. Iyyakum wasyirkul asghar, katanya Nabi, jauhilah oremu syirik asghar, syirik yang kecil dalam hatiku dono. Qalu, sahabat-sahabat podo takon, podo jawab, ya Rasulullah, wama syirkul asghar, nopo Kanjeng Nabi sing diarani syirik asghar niku? Qol arya, syirik asghar iku adalah panggonane jero ati, yaiku wong iku mengriak, kepingin dielembik wong liya, kepingin disanjung dengan orang lain. Tidak boleh, itu tidak boleh. Yaqulullah ta'ala yauma yajazi al-ibadi bi'amalihim idhabu ilal ladina kuntum tarawnahum bi'amalikum fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaun. Jare Gusti Allah, hei wong-wong sing riya, wong sing pamer, wong sing sholat ibadah karena dielem orang lain, hari kiamat pergilah kau kepada orang-orang itu, mintalah kau gajian, mintalah kau pahala, mintalah balasan dari orang-orang yang kau minta dielem waktu di dunia itu. Apakah mereka akan memberikan pahala kepadamu semua? Itu katanya Kanjeng Nabi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, Nabi bersabda, yaqulullah man amila asyraka ma'i fihi ghairi fa huwa lilladzi asyraka wa ana mahu bariun. Siapa orang, kata Rasulullah, Allah telah berfirman di dalam satu hadits qudsi, siapa orang yang orang itu berbuat syirik kepada Allah, syirik asghar, dan orang itu sebelum mati bertobat merubah niatnya semacam itu, maka kata Allah, wa ana bariun, semuanya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Niki wonten kisah cerita di gene kitab. Ada ten merikusi suatu desa fi qaryatin syajarun. Ten gene desa wonten cerita di gene kitab. Itu di suatu desa ada pohon yang besar. Pohon yang besar. Pohon itu disembah-sembah, diberi sesajen oleh orang-orang kampung. Akhirnya karena disembah di sesajen, setane dadi, setane seneng. Wong-wong kampung liwat, nun sewu mbah, nunut liwat, setane jawab, iyo seneng. Setane dikai sesajen, disembah-sembah sewenang. Akhirnya seneng-seneng. Setiap ada orang punya hajat, punya apa, selamatan di gini wit ringin, wit yang gede itu. Ceritanya begitu.
Suatu ketika ada santri yang pulang dari pondok, kemudian delok kemusyrikan di kampungnya. Kok wong-wong saben dina Kemis di kono nyembah-nyembah di kene ringin kono. Waduh, iki syirik. Lek diterusno koyo ngene bahaya. Akhirnya santri pulang dari pesantren itu ceritanya ngasah golok, ngasah lading. Barang ngasah lading, ngasah golok, berangkat ke punden keringin yang besar itu. Barang berangkat nanggene ringin besar, ringin itu ditutui, diketoki, jelek, 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 sampai daun-daunnya, cabang-cabangnya, rantingnya itu bersih. Mari ngono setan gundule metu. Wedhe. Wedhe. Lapo kon kate ngetoki ringinku. Gara-gara kon setan, wong kampung iki padha nyembah awakmu. Saiki aku gak gelem kalah. Tak ketok ringin gak tak babat mari karek pohon yang besar, saya bawakan kapak akan saya robohkan semua. Setan ini akhirnya ojo wong kok malah gak gelem rene. Akhirnya muda kecil ini tetap ngelawan, tetap tak ketok, tetap tak juring ini. Akhirnya pemuda ini ditendang sampai jatuh ke bawah. Barang jatuh di langgeni lantai, di geni lemah, akhirnya pemuda ini ngelawan. Barang pemuda ini ngelawan, setan diajar habis-habisan pada saat itu. Barang setan wa qala syaitonur rajim, setan iki ngomong, tolong, endekno wis, endekno. Aku ojo kebuki, ojo keplai, aku gak kuat. Padahal sing gebuki, sing ngelawan arek cilik, arek kampung, pemuda kampung yang keluar dari pondok. Mari ngono, setan iki mangkalah. Karena setan ini mangkalah, kemudian setan janji, wis ojo ketok witi ringin iki, ojo ketok. Aku janji. Apa janjimu? Mulai meneh tangi turu mari subuh, bukaan di nisore bantalmu. Di nisore bantalmu pakai duit 200 dinar, sekitar 20 juta rupiah. Ben mari subuh tak sediakno duit dengan catatan kon ojo ngetok witi ringin. Oh iya wis, gak sido. Akhirnya gak sido mulai menene mari subuh didelok di sore bantal. Temenan 20 juta. Wah, seneng gak tahu ro duit 20 juta, saya ana duit 20 juta. Menene subuh dibuka meneh, ono 20 juta meneh. Mari menene subuh delok meneh, ono meneh. Sampai ping 5, ping 6, ping 7 dibuka, dadakno gak ono duit 20 juta. Gak ono 20 juta. Akhirnya dibuka gak ono, muring-muring ngelamak setan iki nggurui aku iki. Wah, akhirnya tak enteni meneh subuh ono meneh apa ora. Dinteni menene subuh gak ono. Didelok meneh gak ono. Nganti ping 4 didelok dini sore bantal gak ono duit. Onone mek ping 6 niku tok. Langsung nggawa celurit, nggawa buding, budal nang ngene ringin. Ngetoki ringin. Dahil setan sing raksasa muncul. Barang muncul akhirnya pemuda takon, endi duit? Kok gak konteri, kon ngeteri mek ping 6, ping 7 kok gak ono. Jari setane, lah kok enak kon katik njaluk duit terus-terusan. Akhirnya terjadi gelut, berkelahi, gelut
akhirnya pemuda iman disepak mencelat 10 meter. Diwantem mencelat 10 meter. Disepak mencelat meneh, diantem. Akhirnya pemuda iman gak kuat diantemi setan. Ndak kuat. Akhirnya pemuda yang tolong, endekno. Akhirnya setan itu ngomong, pemuda, roh, ketahuilah hari pertama kamu kecil, saya besar, kalah dengan kamu. Karena apa? Karena niatmu tulus, niatmu lillahi ta'ala, niat semata-mata ibadah kepada Allah. Kau ingin menghancurkan ringin ini karena Allah, makanya saya kalah, kamu tendang kalah, kamu pukul kalah. Tetapi yang kedua hari ini kau melawan aku bukan karena ingin, karena Allah, hatimu karena Allah, tetapi kau melawan aku karena uang 20 juta itu. Kau bukan karena Allah, tapi kau karena riya, makanya kau hari ini kalah. Pulanglah saja sebelum kau babak belur. Pun monggo wangsul sakniki pun telas waktune. Bapak-bapak, ini kisah cerita syirik asghar. Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya mulai sekarang kate tahlilan, kate sholawatan, kate jamaah semuanya ditoto niat, ya Allah. Kula niat krana panjenengan ya Allah. Sholat jamaah krono panjenengan. Kalau karena orang yang lain mulai sekarang dirubah karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, niat karena Allah. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Allahumma fir lana dunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbauna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli apa sehat wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli sehat? Alhamdulillah. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim.